Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Brilliant PowerPoint 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang anggaran perusahaan. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Diketahui dari KKL ke 31 DP di PT Nisin mendapatkan data penjualan roti, egg roll, rasa kopi sebagai berikut. Di sini diketahui pada tahun 2019 itu penjualan roti 29 juta kaleng. Pada tahun 2020, 32 juta kaleng. Pada 2021, 33 juta kaleng. Pada 2022, 36 juta kaleng. Dan pada tahun 2023 itu ada 37 juta kaleng. Nah, di sini ditanya, buatlah anggaran penjualan roti egg roll pada tahun 2026 dan tahun 2034 dari data di atas. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaannya, kita ubah dulu data yang di atas, yang dimana penjualan egg roll ini kita ubah menjadi variabel Y. Sedangkan untuk variabel X-nya itu bebas, kalian bisa menggunakan selisih 1 atau 2. Nah, di sini saya menggunakan selisih 1. Jadi pada tahun 2019 itu X-nya ada 1, pada tahun 2020 X-nya 2, pada tahun 2021 X-nya ada 3, dan pada tahun 2022 itu X-nya 4, dan pada tahun 2023 X-nya 5. Setelah kita menentukan X-nya, kita mencari X pangkat 2-nya. Yang dimana X pangkat 2-nya itu dari 1 dikali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4, 3 dikali 3 sama dengan 9, 4 dikali 4 sama dengan 16, dan 5 dikali 5 sama dengan 25. Yang terakhir, kita menentukan XY, yang dimana XY ini adalah X dikali Y, yang dimana pada tahun 2019 itu 29 dikali 1, pada tahun 2020 32 dikali 2 sama dengan 64, pada tahun 2021 33 dikali 3 sama dengan 99, pada tahun 2022 itu 36 dikali 4 sama dengan 184, dan pada tahun 2023 37 dikali 5 sama dengan 185. Setelah kita mencari datanya, jangan lupa untuk dijumlahkan, yang dimana sigma dari Y atau penjualan egg roll itu ada 167, dari X ada 15, dari X kuadrat ada 55, dan dari XY ada 521. Nah, sebelum menjawab pertanyaannya, di sini terdapat rumus persamaan, yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Nah, di sini kan kita ketahui ya, A sama B-nya berapa. Nah, kita masukin ke rumusnya dulu. Yang dimana rumus dari B itu N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y. Dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. Nah, di sini diketahui N-nya itu ada 5, yang dimana 5 itu adalah jumlah dari data tersebut. Kita masukin semuanya ke rumus. 5 dikali 521 dikurangin 15 dikali 167 dibagi 5 dikali 55 dikurang 15 pangkat 2. Sini diketahui 5 dikali 521 itu sama dengan 2605 dikurangin 15 dikali 167 2505 dibagi 5 dikali 5 sama dengan 275 dikurang 15 kuadrat sama dengan 225. Lanjut, itu dapat jawabannya adalah 100/50 atau sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah dapat dari B. Selanjutnya kita cari yang A. Di sini A rumusnya adalah sigma Y per N dikurangi B sigma X per N. Nah, sigma Y-nya tadi sudah diketahui itu ada 167/5 dikurang B yang tadi sudah kita cari itu ada 2, terus dikali sigma X sama dengan 15 dan N adalah 5. Lanjut, itu ada jawabannya 167/5 dikurang 25/5 sama dengan 142/5 atau 28,4. Nah, di sini kita sudah ketahui nominal B dan A-nya. Baru kita bisa masuk ke pertanyaannya. Nah, di sini kan ditanyakan pada tahun 2026. Di sini itu kita tinggal cari X di mana 2026 dikurangin 2023
yang dimana 2023 ini merupakan tahun terakhir dari data tersebut, dikali 1, yang merupakan 1 ini selisih dari variabel X-nya, dan ditambah 5. Itu dapat 3 dikali 1 tambah 5 sama dengan 8. Nah, di sini kita sudah dapat X-nya sama dengan 8. Jadi kita bisa masuk ke rumus persamaannya, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. A-nya jadi sudah kita ketahui 28,4 ditambah B-nya sama dengan 2 dikali X-nya itu sudah kita cari sama dengan 8. Dengan totalnya adalah 44,8. Jadi di sini diketahui penjualan pada tahun 2006 yaitu sebanyak 44,8 atau 45 juta kaleng. Selanjutnya pada tahun 2034. Nah, ini juga sama seperti di atas. 2034 dikurangi 2023, yang dimana 2023 ini itu jumlah tahun terakhir yang ada di tabel, dikali 1 ditambah 5. Itu dapat 11 dikali 1 ditambah 5 sama dengan 16. Setelah dapat X-nya, kita bisa masukin ke rumus persamaan, yang dimana Y sama dengan A ditambah B dikali X. A-nya tadi sudah diketahui 28,4 ditambah B-nya 2 dan X-nya adalah 16. Dapat jawabannya adalah 60,4. Jadi penjualan pada tahun 2034 yaitu sebanyak 60,4 atau 60 juta per kaleng. Nah, lanjut di soal nomor 2. Di sini diketahui diperoleh data penjualan Freshcard beserta iklan Monica di TV sebagai berikut. Nah, di sini sudah diketahui variabel Y dan X-nya, di mana 14 juta botol itu 22 kali tayang, 16 juta botol itu 30 kali tayang, 22 juta botol itu 38 kali tayang, 20 juta botol itu 36 kali tayang, dan 26 juta botol itu 54 kali tayang. Nah, di sini ditanya, yang pertama itu buatlah persamaan pengaruh iklan Monica terhadap penjualan Freshcard. Jadi sebelum kita jawab pertanyaannya, kita bikin lagi tabel seperti yang nomor 1. Karena di sini variabel X-nya sudah diketahui, maka kita pakai yang sudah ada di soal. Tinggal kita mencari variabel X kuadrat, Y kuadrat, dan variabel XY. Di sini variabel X kuadratnya yang pertama itu adalah 22 dikali 22 itu sama dengan 484. Yang kedua 30 dikali 30 sama dengan 900. 38 dikali 38 itu sama dengan 1444. 36 dikali 36 itu sama dengan 1266. Dan 54 dikali 54 sama dengan 2916. Selanjutnya kita cari ke variabel Y kuadratnya. Di sini 14 dikali 14 itu sama dengan 166. 16 kali 16 sama dengan 256. 22 dikali 22 sama dengan 484. 20 dikali 20 sama dengan 400. Dan 26 dikali 26 sama dengan 676. Yang terakhir kita mencari nilai dari FC-nya. Di sini kita tinggal kalikan. Yang pertama itu adalah 14 dikali 22 itu sama dengan 308. 16 dikali 30 sama dengan 480. 22 dikali 38 itu sama dengan 836. 20 dikali 36 sama dengan 720. Dan 26 dikali 54 itu sama dengan 1404. Di sini jangan lupa ya teman-teman untuk menjumlahkan datanya. Itu sigma dari Y itu ada 98. Sigma dari X adalah 140. Sigma dari X kuadrat ada 7040. Sigma dari Y kuadrat ada 2012. Dan sigma dari XY itu ada 3748. Nah, setelah kita cari, di sini ditanya buatlah persamaan pengaruh iklan Monica terhadap penjualan Freshcard. Kan tadi sudah diketahui ya kalau rumus dari persamaan itu adalah Y sama dengan A ditambah BX. Nah, kita kan belum mengetahui ya nilai A dan B-nya. Maka kita cari dulu. Itu dengan B, rumusnya sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi sigma X N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat.
Di sini jadi kita udah dapat datanya. N-nya ada 5, kita masukin, terus dikali 3.748 dikurangi 180 dikurang 98 dibagi 5 dikali 7.040 dikurangi 150 pangkat 2. Di sini dapat hasilnya 18.740 dikurangi 17.640 dibagi 35.200 dikurangi 32.400 dapat 1.100 per 2.800, yang dimana hasilnya adalah 0,34 atau 0,4. Karena B-nya udah kita ketahui, kita tinggal cari yang nilai A-nya. A itu rumusnya sama seperti yang di atas, sigma Y per N dikurangi B dikali sigma X per N. Sigma Y-nya tadi ada 98, N-nya ada 5, terus dikurangi B yang sudah kita cari tadi itu ada 0,4 dikali sigma X-nya 180 dan N-nya 95. Itu dapat hasilnya 26 per 5 atau sama dengan 5,2. Nah, karena nilai B dan A-nya sudah diketahui, maka kita bisa masuk ke rumus persamaan, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X. A-nya ada 5,2 ditambah 0,4 dikali X. Kalau iklan per hari di TV dinaikkan menjadi 90 kali tayang, berapa penjualan flashcard? Nah, jadi di sini tuh 90 itu sama dengan X, yang dimana kita tinggal masukin ke rumus persamaan yang udah kita cari tadi. Tadi kan sudah dapat Y-nya itu sama dengan 5,2 ditambah 0,4X. Nah, kita tinggal masukin 90-nya ke dalam X tersebut. Jadi 5,2 ditambah 0,4 dikali 90. 5,2 ditambah 36 dan dapat hasilnya 41,2. Nah, teman-teman, jadi penjualan flashcard apabila iklan per hari di TV dinaikkan menjadi 90 kali tayang, yaitu sebanyak 41,2 atau 41 juta botol flashcard. Lanjut yang C, itu seberapa besar pengaruh iklan Monica terhadap penjualan flashcard. Nah, di sini rumusnya adalah R sama dengan itu ada N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat dikali akar dari N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, di sini kita tinggal masukin aja angkanya. N-nya ada 5, kita kali sigma XY-nya 3.748 dikurangi sigma X 180 dikali sigma Y-nya 98 dibagi akar dari N itu ada 5, sigma X kuadratnya ada 7.040 dikurangi sigma X kuadratnya 180 pangkat 2 dikali 5 dikali sigma Y kuadrat itu 5 dikali 2012 dikurangi sigma Y pangkat 2 yaitu 98 kuadrat. Nah, di sini kita tinggal kalikan, itu dapat hasilnya 18.740 dikurangi 17.640 dibagi 52,9 dikali 21,3. Itu sama dengan 1.100 per 1.126,77. Dan di sini jadi 0,973. Lanjut yang keempat, apa bentuk hubungan iklan Monica dengan penjualan flashcard? Nah, jadi di sini sudah terdapat tabel tafsiran yang dimana tuh setiap nilainya tuh punya tafsirannya sendiri. Yang dimana pertama itu kurang dari 0,20 itu sangat lemah, 0,20 sampai 0,40 itu lemah, 0,40 sampai 0,70 itu cukup, dan 0,70 dikurang 0,90 sama dengan kuat, dan yang terakhir itu 0,90 sampai 1 itu sangat kuat. Karena tadi sudah kita ketahui itu 0,973, jadi hubungan iklan Monica dengan penjualan itu sangat kuat. Selanjutnya ke soal nomor terakhir, itu diketahui dari KKL ke-31 di perusahaan PT Topa Sosro, anggaran produksi teh botol Sosro
sebagai berikut. Yang pertama itu triwulan pertama 129 juta botol, triwulan kedua itu 135 juta botol, triwulan ketiga itu 141 juta botol, dan triwulan keempat itu 141 juta botol. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama itu, buatlah anggaran produksi dengan mengutamakan persediaan apabila persediaan akhirnya 39 juta botol dan persediaan awalnya 30 juta botol. Nah, tadi kan sudah diketahui ya, persediaan awalnya itu 30 juta botol dan persediaan akhirnya itu 39 juta botol. Nah, jadi kita juga bikin tabel pada nomor 3 ini. Tabelnya itu kayak gini. Nah, di sini kalian harus perhatiin bahwa persediaan awalnya itu 30 dan persediaan akhirnya 39. Nah, di sini kalian bisa masukin dulu untuk di tabel penjualannya sesuai triwulan 1, 2, 3, dan 4. Yang dimana triwulan 1 itu ada 129, triwulan keduanya 135, triwulan ketiganya 141, dan triwulan keempatnya itu 141. Nah, di sini kalian jumlahin sama dengan itu 546. Nah, sebelum kita melengkapi tabelnya ini, tadi kan sudah diketahui ya, ada persediaan awalnya itu 30 juta. Nah, itu kita masukin di persediaan awal di triwulan 1, 30 juta, dan di yang setahun 30 juta. Sama juga dengan di persediaan akhir itu diketahui 39 juta. Kita masukin di tabel persediaan akhir di triwulan keempat itu 39 juta dan di setahunnya 39 juta. Oke, sebelum kita mengisi tabelnya ini, itu kita cari dulu selisih persediaan akhir dikurang awal itu 39 juta dikurangi 30 itu sama dengan 9 juta. Selanjutnya 9 juta botol itu kita bagi triwulan, 3 triwulan. Itu kenapa 3? Karena yang 4-nya itu sudah diketahui. Jadi 9 dibagi 3 itu sama dengan 3 juta botol per triwulan. Nah, selanjutnya tambahannya 30 ditambah 3 itu sama dengan 33 juta botol. 30 itu dari mana? 30 itu adalah dari persediaan awalnya. Nah, kan sudah kita tahu ini, tambahnya itu ada 33 juta botol. Maka kita bisa masukin ke tabel di persediaan akhir di triwulan 1, 2, dan 3. Itu kita masukin 33 juta, 33 juta, dan 33 juta. Nah, di sini itu di 546 itu kita tambah dengan 39 itu sama dengan 585. 585 ini kita kurangi dengan 30 itu sama dengan 555. Tinggal isi di triwulan 2, 3, dan 4 itu 33, 33, dan 33. Jadi kita tinggal tambahin yang atas dan kurangi yang bawah. Di sini tadi yang 141 ditambah 39 itu sama dengan 181. 180 kita kurangi 33 itu sama dengan 147. Lanjut yang triwulan ketiganya 141 ditambah 33 itu sama dengan 174. 174 kita kurangi 33 itu sama dengan 141. Lanjut yang triwulan kedua 135 dikurangi ditambah 33 itu sama dengan 168. Kita kurangi 33 sama dengan 135. Terakhir di triwulan pertama 129 kita tambah 33 itu sama dengan 162. Lanjut kita kurangi dengan 30 itu sama dengan 132. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persediaan akhir dan juga persediaan awal selama 3 triwulan itu selalu stabil. Nah, lanjut kita yang kedua, yang B itu buatlah anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas produksi apabila persediaan akhirnya 40 juta botol sedangkan persediaan awalnya 39 juta botol. Nah, ini juga sama, kita bikin tabel juga seperti yang di A. Itu kita tinggal masukin dulu di triwulan satunya itu 129, di triwulan keduanya itu 135, di triwulan ketiganya 141, dan di triwulan keempatnya 141. Di sini kita totalin dulu, jadi 546.
Nah, karena tadi di sini ketahui persediaan akhirnya itu ada 45, maka kita bikin di persediaan akhir pada tabel triwulan keempat yaitu 45 dan di tabel selanjutnya 45. Sama juga dengan di persediaan awal itu kita taruh 39, kita masukin di tabel persediaan awalnya itu di triwulan pertama 39 juta dan di setahunnya itu 39 juta. Nah, di sini kita bisa jumlahin dulu ya teman-teman. Yang 556 ini kita tambahin 45, itu sama dengan 551. Terus kita dikurangi 39, itu dapat hasilnya 552. Oke. Jadi, karena produk siap jual secara total itu sebanyak 552 juta botol, dan ada 4 triwulan, maka di sini kita bagi 552 dibagi 4 sama dengan 138 juta botol. Nah, 138 ini kita masukin di tabel produksi siap jual. Itu di setiap tabel triwulan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini kita masukin di produksi siap jual triwulan 1 138, triwulan keduanya 138, triwulan ketiganya 138, dan triwulan keempatnya 138. Nah, setelah beberapa udah kita isi, kita bisa jumlahin yang di triwulan keempatnya nih, yang 141 ditambah 45 itu dapat hasilnya 186. Nah, di sini berapa hasilnya yang kalau dikurangi dapat hasil 138. Maka kita bisa cari dengan 186 dikurangi 138 itu sama dengan 48. Maka kita bisa tahu prediksi awal di triwulan keempat itu 48. Nah, 48-nya ini kita tarik ke persediaan akhir triwulan ketiga. Maka kita bisa tambahin 141 ditambahin 48 itu sama dengan 149. Nah, sama kayak yang triwulan keempat, berapa hasilnya kalau dikurangi itu hasilnya 138. Nah, itu adalah 51. 51-nya ini kita tarik lagi ke persediaan akhir di triwulan kedua. Jadi 135 ditambah 51 sama dengan 146. 186 berapa yang dikurangi kalau hasilnya 138? Itu adalah 48. 48 kita tarik lagi ke persediaan akhir di triwulan 1. Jadi 129 ditambah 48 itu sama dengan 177 dan dikurangi berapa yang hasilnya 138? Itu adalah 39. Nah, jadi berdasarkan tabel di atas itu terlihat bahwa produk yang siap jual selama 4 triwulan selalu stabil dengan total semuanya 138 juta botol. Nah, lanjut ya yang terakhir, yang C itu buatlah anggaran produksi dengan menggunakan stabilitas kombinasi apabila persediaan akhirnya 45 juta botol dan persediaan awalnya 30 juta botol. Nah, sebelum itu, di sini kan dimintanya mengutamakan stabilitas kombinasi. Kombinasi minimal itu tuh 50% persediaan stabil dan 50% produk stabil. Nah, di sini kita cari dulu selisih akhir dikurang selisih awal itu sama dengan 45 juta dikurangi 30 juta sama dengan 15 juta. Terus, karena perlu stabil selama 2 triwulan, maka 15 juta yang hasil selisih tadi kita kurangi 6 juta. 6 juta itu dari mana? 6 juta itu hasil dari triwulan 2 dikurang triwulan 1, yaitu 135 dikurangi 129 itu dapat 6. Maka 15 dikurang 6 itu sama dengan 9 juta, yang dimana 9 juta ini untuk triwulan terakhir. Selanjutnya untuk triwulan 3 itu kita tinggal tambahin 30 ditambah 9, yang dimana 30 ini adalah persediaan awalnya, itu sama dengan 39 juta botol. Sedangkan untuk triwulan 1 dan 2 itu sama dengan 6 juta. 6 itu adalah hasil dari triwulan 2 dan dikurangi 1, 6 juta dibagi 2 triwulan itu dapat 3 juta. Kita tambah dengan 30 juta, 30 itu dari persediaan awalnya dapat hasilnya 33 juta. Nah, karena kita udah dapat nih beberapa ya teman-teman, kita tinggal masukin aja nih. Contohnya, kita tinggal masukin lagi seperti yang tabel di atas. Untuk penjualan 1, 2, 3, dan 4-nya kita masukin 129, 135,
141 dan 141 kita jumlahin dapat hasilnya 546. Karena persediaan akhirnya itu diketahui 45, karena kita masukin ke tabel persediaan akhir di triwulan keempat 45 dan di setahunnya 45. Begitu juga dengan persediaan awalnya 30 juta, kita masukin di persediaan di triwulan 1 30 juta dan di setahunnya 30 juta. Nah, jadi kan untuk kita cari ya, untuk triwulan 3 itu 30 ditambah 9 sama dengan 39 juta. Maka kita tinggal masukin ke tabel di persediaan akhirnya pada triwulan ketiga itu 39 juta. Nah, yang tadi itu yang di triwulan keempat kita tinggal tambahin aja tuh 141 ditambah 45 sama dengan 186. Nah, 186 itu kita turunin yang dari 39 ke triwulan keempat 39. Jadi 186 dikurangi 39 itu sama dengan 147. Jadi yang triwulan ketiga 141 ditambah 39 itu sama dengan 180 dan dikurangi 33 sama dengan 147. Oh ya, jadi karena ini sudah diketahui untuk triwulan 1 dan 2 yaitu sama dengan 33, maka kita tinggal masukin aja ke triwulan 1 dan 2 33 dan kita turunin ke persediaan awalnya 33 dan 33. Lanjut ke triwulan keduanya 135 kita tambah 33 itu sama dengan 168. Itu kita kurangi 33 sama dengan 135. Dan lanjut ke triwulan pertama 129 ditambah 33 itu sama dengan 162. Kita kurangin 30 sama dengan 132. Jadi berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa selama 2 triwulan persediaannya itu selalu stabil dan selama 2 triwulan juga produksinya stabil.